Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah materi studi materi PAI di SMP. Nah, di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait tentang materi kami, yaitu pendalaman materi Quran hadis di SMP. Nah, ini untuk anggota kelompok dari kelompok 5 yang itu ya Nurin Fauzatu Akmala, Puspa Yuli Astuti, dan Riki Ardiansyah. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang memahami kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan ayat 90 sampai 91 beserta dan hukum bacaan qalqalah. Yang mana di kandungan Al-Maidah ayat 30 dan ayat 90 sampai 91 itu mencakup tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, untuk surat Al-Maidah ayat 32 bacanya seperti ini. Sebelumnya mohon maaf, di situ untuk ayatnya sedikit terbolak-balik ya. Ini seperti ini bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Nah, seperti itu untuk artinya. Karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa melihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah melihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Untuk selanjutnya bunyi surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'anillaahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, itu bunyi bacaannya. Untuk kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan itu sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaiknya pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala kehidupan semua manusia. Pertengkaran dan pembunuhan itu sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Dan Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Jadi kita sesama manusia itu tidak boleh saling bertengkar. Antara muslim dan muslim tidak boleh bertengkar. Muslim dengan agama selain muslim juga tidak boleh bertengkar. Jadi kita harus hidup damai, berdampingan dengan baik.
Untuk selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Maidah ayat 90. Seluruh manusia, terutama orang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Apa aja perbuatan setan itu? Ya seperti minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan anak panah dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan karena mendatangkan kerugian besar. Dan seseorang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan seperti itu, maka hidupnya penuh keberuntungan serta mendapatkan keberkahan hidup. Untuk Al-Quran, isi kandungan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91 yaitu bahwasanya Allah mengharamkan seseorang minum khamar, berjudi dan melakukan perbuatan setan, sama halnya dengan ayat 90 tadi ya. Dan di sini juga ditambahi kunci agar selalu dekat dengan Allah adalah salah satunya dengan menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Jadi inti dari kedua ayat tersebut yaitu kita diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan tadi agar kita semakin mendapatkan keberuntungan hidup dan keberkahan hidup serta kita Allah. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu penjelasan seperti ini. Qalqalah itu menggoyangkan atau mementalkan bunyi huruf qalqalah karena mati atau waqaf. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Ada qaf, ta, ba, jim, dan dal. Nah, untuk qalqalah itu ada 2 yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro sendiri itu yaitu bunyi pantulan yang terjadi ketika huruf qalqalah itu dalam keadaan mati karena waqaf. Nah, seperti itu. Untuk qalqalah sugro itu ini pantulan terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun asli. Nah, itu qalqalahnya qalqalah sugro. Contoh dari qalqalah sugro itu untuk contoh dari qalqalah sugro, maaf ya tadi. Untuk contoh dari qalqalah sugro yaitu ketika sukun asli ya, ketika huruf qaf seumpama itu bacanya yang qatuluna seperti itu. Kalau ta ya mutmainnah seperti itu. Nah, jika qalqalah kubro itu contohnya ketika huruf dal kan di lafadz qul huwallahu ahadu. Nah, itu ketika itu cara bacanya sedikit berat. Contohnya seperti ini. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kubro. Kalau sugro tadi mutmainnah beda ya. Kan itu yang satunya kecil, satunya besar. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan nanti untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari pemakalah. Pembahasan selanjutnya yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan Al-Imran ayat 159, serta akan dipahami tentang tajwid, takhwim, dan tarqiq. Bacaan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Selanjutnya adalah surat An-Najm ayat 39-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa masya'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntah.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahnya segala sesuatu. Surat selanjutnya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya adalah kandungan surat Quran Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan atau maghfirah kepada Allah. Allah memiliki sifat maha pengampun dan maha penyayang. Allah akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertobat. Artinya memohon ampunan kepada Allah. Taubat juga mengandung pengertian menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mengikuti dengan kebajikan. Taubat yang demikian disebut taubat nasuha atau taubat yang sebenarnya. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Kesulitan tersebut bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan solusi terbaik. Jika sifat optimis ini sudah tertanam dalam diri kita, maka kesuksesan hidup akan mudah diraih. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga melarang berputus asa. Perhatikan nasihat Rasulullah SAW kepada dua orang pemuda berikut. Janganlah kalian berputus asa dari kebaikan. Selama kepala kalian masih bisa bergerak, manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah. Tidak memiliki suatu apapun, lalu Allah Azza wa Jalla memberinya rezeki. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Selanjutnya adalah kandungan surat An-Najm ayat 39-42. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah. Allah akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka yang bekerja keras. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat, dan amal soleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan surga. Surga merupakan balasan sempurna dari Allah bagi hamba-hambanya yang soleh. Untuk meraih surga, seorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga, di antaranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya juga merupakan sarana meraih surga. Ibadah-ibadah tersebut harus dikerjakan dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh. Bagi hamba yang beribadah sekedarnya saja, maka dia akan dibalas oleh Allah sesuai usahanya itu. Demikian pula dalam urusan duniawi, setiap manusia akan mendapatkan sesuai hasil usahanya. Manusia harus bekerja keras agar hidup berkecukupan. Kandungan surat Al-Imran ayat 159 adalah ayat ini mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah tersebut merupakan rahmat dari Allah. Rahmat Allah merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia.
Kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pembahasan selanjutnya adalah hukum bacaan takhwim dan tarqiq. Hukum bacaan takhwim dan tarqiq dibagi menjadi dua, yaitu bacaan lam dan bacaan ro. Yang dibahas pertama adalah bacaan lam. Lafaz Allah dinamakan lafaz jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca takhwim tebal apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau dumah. Hukum bacaan lam pada lafaz jalalah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu takhwim. Yaitu satu, takhwim mengucapkan huruf tebal sampai seolah-olah huruf itu memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Contohnya adalah Qul huwallahu ahad, innallaha ma'as sabirin, idza jaa nasrullah, liya'budullah. Yang kedua adalah tarqiq. Tarqiq yaitu mengucapkan huruf dengan cara ringan atau ditipiskan sehingga suara pengucapannya tidak memenuhi mulut. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bidinillahi afwaja, fi sabilillah. Yang kedua adalah bacaan ro. Menurut ilmu tajwid, hukum bacaan ro terbagi menjadi tiga macam, yaitu takhwim, tarqiq, dan jawazul wajain. Takhwim hukum bacaan ro yaitu satu, apabila ro berharokat fathah atau dumah baik ketika wasol atau waqaf. Contohnya adalah syarroyyarah. Yang kedua, apabila ro dalam keadaan mati atau bersukun asli dan sebelumnya didahului huruf berharokat fathah atau dumah. Contohnya adalah wa arsala. Yang ketiga, apabila ro mati bersukun karena dibaca waqaf dan sebelumnya didahului huruf berharokat fathah atau dumah. Contohnya adalah wal qamar. Yang selanjutnya adalah apabila ro mati bersukun dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya adalah wal ansor. Selanjutnya adalah tarqiq. Tarqiq memiliki artian yaitu tipis. Hukum bacaan ro yang dibaca tarqiq yaitu apabila huruf ro dibaca kasroh atau berharokat kasroh. Yang selanjutnya, apabila huruf ro mati atau diwakafkan pada posisi sesudah huruf ya mati. Yang ketiga, apabila huruf ro mati bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan huruf sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Mungkin itu dari saya. Anda wakaf. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 diterangkan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Surat ini mengandung pesan yang luar biasa, yaitu tentang toleransi. Kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, rasa, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh atau harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal saleh yang saleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling banyak amal salehnya dan bersih hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, seperti yang disabdakan dalam hadis berikut ini. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimakfukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian.
Macam tanda wakaf. Tanda lazim. Wakaf lazim berarti harus berhenti. Wakaf lazim tersebut harus berhenti wakaf untuk mengambil nafas. Baru kemudian melanjutkan bacaan. Tanda wakafnya adalah mim. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakaf jaiz, maka kalian boleh berhenti wakaf atau meneruskan bacaan washol. Namun ada yang diutamakan wakaf berhenti dan ada yang lebih diutamakan untuk washol terus. Apabila membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf muraqabah, itu artinya harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Tanda wakaf adalah titik 3 terletak pada 2 tempat. Wakaf saktah. Apabila pembaca Al-Quran mendapat tanda wakaf saktah, maka dia harus berhenti sejenak, namun jangan mengambil nafas. Tanda wakaf adalah saktah atau shin. Wakaf mamnu, maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Tanda wakafnya adalah la. Sekian dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.